Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai praktikum ke-6 statistika, materinya tentang regresi dan korelasi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu regresi dan apa itu korelasi. Jadi sebenarnya intinya regresi itu adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi variabel independen itu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen itu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Oke, ini penting ya untuk membedakan antara variabel independen sama variabel dependen, karena ini nanti berpengaruh ke soalnya. Jadi misalnya gini, pengaruh kualitas kertas terhadap kepuasan konsumen. Nah, berarti kan pengaruh kualitas kertas. Nah, berarti kualitas kertas itu merupakan variabel independen atau variabel bebas terhadap kepuasan konsumen. Nah, berarti kepuasan konsumen itu variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Oke, jadi kemudian ada persamaan regresi juga. Jadi persamaan itu Y sama dengan A plus BX plus E. Jadi Y ini merupakan variabel dependen, A ini merupakan intercept atau biasanya yang kita kenal tuh konstanta. Kemudian B itu koefisien regresi, sedangkan X itu variabel bebas atau independen. Dan E ini variabel galat atau variabel error. Kemudian ada korelasi juga. Nah, kalau korelasi itu definisinya seberapa erat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi bedanya sama regresi apa? Kalau regresi itu untuk mengetahui kira-kira ada gak nih pengaruhnya antara variabel independen sama variabel dependen. Sedangkan kalau korelasi itu untuk mengetahui seberapa erat hubungannya. Kalau emang ada pengaruhnya, hubungannya seberapa erat gitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, buat contoh korelasi itu ada korelasi Spearman sama korelasi Pearson. Ini nanti bakal dibahas semester depan. Ada mata kuliahnya sendiri. Kemudian, oke, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, kayak gini. Ini yang di modul ya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Misalnya ada data seperti ini. Soalnya itu bagaimana pengaruh diameter batang terhadap tinggi pohon. Itu soalnya contohnya. Karena di sini udah jelas nih ya, ada yang Y. Nah, Y ini tadi apa? Y ini tadi variabel dependen. Berarti variabel yang dipengaruhi. Kalau X ini variabel independen, berarti dia variabel yang mempengaruhi. Makanya soalnya bagaimana pengaruh diameter batang terhadap tinggi pohon. Oke, untuk langkah pertama, seperti biasa, yaitu menentukan hipotesis. Jadi untuk H0, itu H0 banding mu sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh. Sedangkan kalau H1-nya itu H1 banding mu tidak sama dengan 0. Berarti dia terdapat pengaruh. Nah, kalau regresi dan korelasi itu dia nggak ada kurang dari, nggak ada lebih dari. Jadi pokoknya semuanya kayak gini hipotesisnya. Antara dia ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Oke, langsung aja ke SPSS-nya. Masukin dulu data ininya. Nah, pertama ke variabel view dulu. Terus isi variabel view-nya sama kayak di modul ya. Jadi ini Y, ini X, type-nya dua-duanya numerik, width-nya biarin, desimalnya nolin. Labelnya yang Y itu tinggi pohon. Sedangkan yang X itu diameter pohon. Nah, value-nya biarin aja, missing-nya biarin aja, kolomnya biarin aja, line-nya terserah mau di right, center, atau left.
measure-nya scale. Kemudian ke data view, masukin angka-angkanya. Nah, oke, setelah dimasukin data-datanya, pertama klik analyze, kemudian regression, karena kita mau mencari regresi dulu ya, kita mau melihat ada pengaruh gak nih gitu. Terus ininya yang linear regression. Nah, terus dimasukin datanya. Tadi yang dependent itu kan berarti yang Y. Nah, berarti masukin di tinggi pohon. Kemudian yang independent itu kan yang X, berarti masukin diameter pohon. Nah, kemudian di method ini biarin aja enter. Kemudian di statistik ini yang dicentang estimate. Udah ya, jadi estimate ini untuk menentukan konstanta A dan konstanta B. Kemudian model fit, kalau model fit ini untuk menentukan uji ketepatan model regresi linearnya. Kemudian ada R-squared change, ini untuk menentukan nilai R-square-nya atau R kuadrat. Kemudian udah, ini aja yang dicentang. Terus continue. Plots-nya nggak usah, biarin aja. Save-nya ini juga biarin aja. Option-nya, nah ini biasa ya, karena kita alfanya biasa 0,05 atau 5%, berarti di sini entry-nya juga 0,05. Kemudian centang, yang ini include constant in equation. Nah, kemudian yang dicentang yang atas, yang exclude case listwise. Jadi kalau yang dicentang yang atas ini artinya hanya data yang valid untuk semua variabel yang ikut dianalisis. Sedangkan kalau yang exclude case pairwise itu artinya untuk menganalisis koefisien korelasi dan seluruh case yang berharga valid dari dua variabel yang dikorelasikan. Sedangkan kalau replace with mean, ini semua data dianalisis dan untuk data yang kosong digantikan dengan rata-rata variabel tersebut. Nah, kemudian udah, continue aja, terus di OK. Nah, jadi ini outputnya. Pertama kita lihat di tabel model summary. Di sini ada nilai R, ada nilai R-square, ada nilai adjust R-square. Jadi kalau nilai R itu untuk menentukan nilai korelasi. Jadi di sini kan nilai R 0,886. Nah, artinya hubungannya sangat kuat antara variabel diameter batang pohon dengan variabel tinggi pohon. Ini indikatornya sama kayak waktu itu ya, yang kalau dari 0,8 sampai 1 itu artinya dia sangat kuat, kayak gitu-gitu. Kemudian ada R-square atau R kuadrat, itu dia diubah ke persen, jadi ini kan 0,785. Kalau diubah ke persen kan berarti sekitar 78,5. Artinya sekitar 78,5% itu variabel dari diameter batang pohon dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi batang pohon. Nah, artinya dapat menjelaskannya itu cukup tinggi, seperti itu. Kemudian ada adjust R-square. Nah, kalau adjust R-square ini kan nilainya 0,75. Ini sama diubah ke persen, berarti artinya sekitar 75% variasi yang terjadi pada tinggi pohon dapat dijelaskan oleh variabel diameter batang pohon, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
Nah, maksudnya sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Itu tadi di model kan ada yang variabel error atau variabel galat. Nah, jadi kalau misalnya 75% itu kan sisanya sekitar 25%. Nah, berarti si 25% itulah yang dijelaskan di luar model. Artinya yang 25% itu yang menjadi variabel error atau yang menjadi variabel galat. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di tabel ANOVA. Nah, kalau di tabel ANOVA ini kalau mau lihatnya pakai F-tabel. Nah, jadi di sini ada nilai F hitung. Nilai F hitungnya itu 21,96. Oh iya, BTW ANOVA itu artinya Analysis of Variance. Kepanjangannya. Nah, kalau F-nya 21,96, sekarang kita cari F tabelnya. Nah, ini F tabel. Jadi kalau untuk DF yang pembilang itu cara menentukannya itu K-1. Jadi K itu jumlah variabel. Di soal tadi kan variabelnya ada 2, ada variabel X, ada variabel Y. Berarti 2 dikurang 1, hasilnya 1. Berarti DF pembilangnya 1. Kemudian kalau untuk DF penyebut itu rumusnya N-K. N itu kan jumlah sampel. Kalau K itu yang tadi jumlah variabel. Di sini kan tadi soalnya N-nya 8. Berarti 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 kan 6. Berarti kalau 6 ini ya 1 berarti 5,99. Nah, terus di-compare tuh antara F tabel ini 5,99 sama F hitung itu lebih besar yang mana? Nah, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, dia tolak H0. Kalau F hitung kurang dari F tabel, dia terima H0. Tadi kan F hitungnya 21,96. Ya enggak, 21,96. Sementara F tabelnya berapa tadi? 5,99. Nah, artinya kan lebih besar F hitung. Berarti dia tolak H0. Nah, kalau misalnya tolak H0, berarti terima H1. Berarti kalau terima H1, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kayak gitu. Terus, yang ketiga bisa pakai uji T. Jadi kalau pakai uji T, lihatnya di tabel yang koefisien. Nah, di sini ada nilainya. Nilai T hitungnya 4,686. Nah, berarti sekarang kita cari T tabel. Nah, buat nyari T tabel itu kayak gini. Jadi ada yang si PR ini ada yang atas, ada yang bawah. Jadi tujuannya itu sebenarnya kalau yang atas itu untuk yang dua arah, kalau yang bawah itu untuk satu arah. Tadi kan di hipotesisnya itu tidak sama dengan ya. Nah, tapi kalau di sini kita anggapnya dia satu arah aja gitu, karena kan dia nggak ada hipotesis lain, maksudnya nggak ada yang kurang dari, nggak ada yang lebih dari gitu. Jadi kita pakainya yang bawah, tetap yang bawah ini. Nah, terus tadi itu kan alfanya pakainya 0,05 ya, seperti biasa. Jadi sini 0,05. Terus buat nentuin DF itu sama, pakai N-K, berarti 8 dikurang 2, berarti 6. Berarti 6 sama 0,05 berarti 2,44. Nah, berarti yang lebih besar T hitung atau T tabel? Yang lebih besar kan T hitung ya, 4,686. Berarti kalau T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X mempengaruhi variabel Y. Berarti dia tolak H0, atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen, atau variabel diameter pohon mempengaruhi variabel tinggi pohon. Seperti itu. Kemudian berarti kesimpulan dari output ini adalah diameter batang pohon berpengaruh terhadap tinggi pohon. Seperti itu. Oh iya nih, kalau misalnya kalian bertanya-tanya rumus yang tadi, yang persamaan Y sama dengan A plus BX plus E itu untuk apa? Jadi itu untuk masukin ke modelnya. Di sini kan kalau kalian lihat ada konstanta. Nah, artinya konstanta di sini min 1,315. Konstanta itu kan yang A ya,
yang A. Kemudian kalau 4,541 itu yang jadi koefisien. Nah, terus tinggal dimasukin aja tuh ke rumusnya. Nah, rumusnya kan tadi gini, Y sama dengan A plus BX plus E. Nah, berarti masukin si min 1,315 itu di sini. Di sini min 1,135 ditambah B-nya itu tadi 4,54. Nah, berarti sini masukin 4,54 X plus E. Nah, artinya apa dari model ini? Nah, berarti kalau misalnya nilai X-nya naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan naik sebesar 0. Enggak, bukan. Ini sebesar yang tadi, 4,5 berapa itu tadi. Ini beda soal ya, bukan yang ini. Nah, kemudian kalau jika nilai X-nya turun sebesar 1 satuan, maka nilai Y-nya akan turun juga. Artinya apa? Jadi misalnya kayak gini nih. Nah, jadi maksudnya tuh kalau misalnya X-nya ini disubstitusi gitu. Kalau misalnya nilai X-nya dimasukin. Kalau dimasukin 1, ya dia bakal naik sebesar si ininya. Nilai ini dikali ini kan kalau misalnya disubstitusi. Nah, jadi kayak ginilah contohnya. Cuma ini angkanya disesuaikan ya sama yang tadi. Karena ini soalnya bukan ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencari korelasi, itu caranya pertama klik analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Nah, kemudian masukkan aja nih variabel X ini. Nah, terus ininya yang dicentang itu Pearson. Korelasi Pearson, test of significance-nya to tail. Optionnya nggak usah, biarin aja kayak gini. Kemudian oke. Nah, habis itu muncul output kayak gini. Buat narik kesimpulannya bisa lihat di ketentuannya di sini. Jadi kalau buat nentuin korelasi itu cuma pakai sig to tail. Jadi kalau sig to tailnya kurang dari alfa berarti terdapat korelasi, kalau sig to tailnya lebih besar dari alfa berarti tidak terdapat korelasi. Sama paling ini sih jangkauan korelasi gitu. Nah, berarti langsung aja nih lihat di sini. Jadi kan sig to tailnya 0,003, artinya dia kurang dari alfa kan, kurang dari 0,05. Berarti kalau kurang dari alfa terdapat korelasi. Berarti model si tinggi pohon tadi itu sama diameter pohon terdapat korelasi. Kemudian buat jangkauan korelasinya bisa dilihat di sini. Pearson correlation itu 0,886. Nah, berarti jangkauannya kuat. Seperti itu. Oke, sekian materi praktikum statistika pertemuan yang ke-6. Saya harap kalian bisa mengikuti videonya dengan baik dan mudah dimengerti juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.